Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. An'amna bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhal rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia Allah yang tiada terkira. Sebagai ungkapan rasa syukur kita, mari kita wujudkan dengan cara meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kita niatkan kembali makna hidup kita, yaitu untuk mentaati apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Insya Allah, jika niat hidup kita ini senantiasa berniat untuk menjalani ketaatan kepada Allah, maka insya Allah hidup kita akan mendapatkan ketentraman, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, tepat hari ini 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Para pendiri bangsa ini menginginkan bahwa bangsa kita ini memiliki kemampuan literasi dan kemampuan numerasi yang baik, sehingga bisa menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi baik di dalam kehidupan maupun berbangsa dan bernegara. Kadang kita tidak tahu apa maksud kemampuan literasi dan kemampuan numerasi. Secara singkat, kemampuan literasi adalah kemampuan kita bernalar di dalam memperhitungkan setiap permasalahan. Kalau orang Jawa itu punya istilah yang sangat tepat. Jadi wong ngono aja etungan, nanging kudu kebak petung. Kalau etungan itu istilah kita, dia materialistik. Apa-apa harus dihitung, harus diganti dengan uang atau barang. Itu orang yang etungan. Tetapi yang diharapkan bukan yang etungan, tapi yang kebak petung. Kebak petung artinya penuh pertimbangan, kebijaksanaan untuk memutuskan suatu hal. Inilah yang dinamakan kemampuan numerasi. Adapun yang disebut dengan kemampuan literasi, yaitu kemampuan kita dalam membuat wawasan kita ini lebih luas lagi. Jadi literasi, numerasi. Numerasi berarti orang itu harus petungan. Kalau literasi, orang itu harus memiliki wawasan yang luas. Jika ketika orang itu pandai mempertimbangkan, sedangkan dia memiliki wawasan yang luas,
insya Allah ini akan menjadi bekal kita bisa menghadapi permasalahan yang bagaimanapun peliknya. Sehingga kita tidak akan resah, tidak akan gelisah, tidak akan merasa hidup ini begitu berat. Karena memang dalam agama kita mengajarkan orang itu harus bergembira. Bergembira karena nikmat Allah. Nah, kalau orang tidak bergembira karena rahmatnya Allah, itu seolah-olah tidak terima akan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Maka apapun kondisi kita, itu kita harus merasa bergembira sebagai seorang muslim. Karena kalau kita analisa secara literasi, secara hitung-hitungan, maka orang itu akan menjadi orang yang pandai bersyukur. Ini yang menjadikan kita kadang-kadang menjadi gelisah, susah. Itu karena kadang-kadang kita yang kita pertimbangkan itu hal-hal yang tidak bisa kita raih. Orang itu kadang-kadang gelisah karena dia menginginkan sesuatu tetapi tidak bisa tercapai. Maka Imam Al-Ghazali itu mengatakan seperti ini, kebahagiaan itu terletak bagaimana sederhananya keinginan kita. Semakin sederhana apa yang kita inginkan, insya Allah akan semakin mudah kita menemukan bahagia. Kalau bapak jamaah semuanya itu misalkan yang dicita-citakan itu ingin memiliki mobil Alphard, itu mungkin terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi akan semakin sulit dicapai. Kalau semakin sulit dicapai, mungkin tidak tercapai, akan menjadikan kita tidak bahagia. Tapi kalau keinginan kita sangat sederhana, ya hidup inilah cukup bisa makan, insya Allah kita akan selalu bahagia. Karena keinginan yang sederhana akan mudah dicapai. Dan ketika keinginan itu dicapai, kita akan merasa ada kepuasan. Nah, kenapa kita sering tidak bahagia? Karena setan itu membisikkan di dalam hati kita rasa was-was. Maka kita diminta untuk senantiasa berlindung. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Rasa was-was ini selalu dibisikkan setan ke dalam hati kita. Apa itu rasa was-was? Kita hanya mengingat sesuatu yang seolah-olah ini kalau kita berdoa belum dikabulkan. Kenapa Allah tidak mengabulkan doa saya? Padahal banyak sekali yang kita tidak minta, tetapi Allah mengabulkannya. Tetapi yang kita pikirkan sesuatu yang kita minta tapi belum dikabulkan. Kita tidak pernah berpikir misalkan Allah memberikan nikmat yang lebih banyak dari apa yang kita minta. Orang akan senantiasa gelisah ketika dia memikirkan hal yang belum tercapai. Misalkan dia senantiasa berdoa tapi tidak dikabulkan, kemudian dia kecewa. Tapi kita tidak sadar sebenarnya banyak sekali nikmat Allah yang tanpa diminta pun Allah mengabulkannya, Allah memberikannya kita. Sebagaimana tadi di awal khutbah saya bacakan, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Sungguhnya katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan pendengaranmu, penglihatanmu, akal pikiranmu, perasaanmu. Tetapi ayat ini ditutup dengan qalilan ma tashkurun, sedikit sekali dari kita yang bersyukur. Karena yang kita pikirkan itu seolah-olah yang belum tercapai saja. Mungkin kita punya cita-cita anaknya pandai, ternyata anaknya tidak pandai, kita kecewa. Mungkin kita ingin membuat rumah, tapi rumahnya tidak jadi-jadi, kita kecewa. Tapi kita lupa bahwa di balik rumah tidak jadi, di balik anak yang tidak selesai sekolahnya, misalkan itu lebih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan digambarkan saudara ya, pernahkah Bapak Ibu membayangkan seandainya nikmat yang sederhana yang kita anggap itu tidak pernah kita syukuri, misalkan penglihatan, pernahkah kita bersyukur dengan penglihatan kita? Seandainya itu dijabut,
kita baru bisa merasakan betapa nikmat Allah yang berupa penglihatan ini sangat besar sekali. Pendengaran kita, akal pikiran kita. Nah, karena kita lupa kepada nikmat Allah yang lebih besar, yang kita ingat-ingat hanya keinginan kita yang belum tercapai. Ini namanya was-was. Ini yang menjadikan kita gelisah. Inilah butuh kemampuan literasi, kemampuan menganalisa secara hitung-hitungan bahasa Jawanya. Kalau kita menghitungnya tepat, pasti nikmat Allah itu lebih banyak daripada yang kita inginkan dan tidak dikabulkan oleh Allah. Maka tidak mungkin seorang yang pandai literasi kok tidak bersyukur. Maka Allah sampai mengatakan qalilan ma tashkurun. Banyak sekali di antara kita itu yang tidak bersyukur. Karena yang dipikirkan itu sesuatu yang diinginkan tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Padahal Allah mengabulkannya lebih banyak. Bahkan kalau kita mau menghitung nikmat Allah yang telah Allah berikan pada kita, kata Allah, wa in ta'udzu nikmatallah la tuhsuha. Apabila engkau akan menghitung nikmat Allah yang telah diberikan pada kita, la tuhsuha, pasti tidak akan bisa. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan pada kita, baik yang diminta maupun yang tidak diminta. Orang yang literasinya matang, insya Allah akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Kemampuan yang kedua adalah kemampuan numerasi. Wawasan kita harus lebih luas. Dengan luasnya wawasan, insya Allah kita akan bijak di dalam menentukan keputusan. Banyak di antara kita itu yang merasa saya tidak pantas untuk beribadah kepada Allah karena dosa saya terlalu banyak. Ini juga termasuk was-was. Karena dibisikkan dalam hati kita, kesalahan kita itu seolah-olah memenuhi diri kita. Tetapi kita lupa bahwa Allah Zat yang Maha Pengampun, Zat yang Maha Penyayang. Bahkan Allah menyatakan, jika engkau berjalan sehasta, maka Allah mendekati kita 1000 hasta. Jika kita berjalan menuju Allah, maka Allah berlari menuju kita. Betapa karunia Allah sangat besar. Sebanyak apapun kesalahan kita, bahkan sebanyak buih di lautan pun, akan lebih banyak ampunannya Allah. Tapi banyak di antara kita tidak beribadah, tidak taat kepada Allah karena merasa dosa saya sudah terlalu banyak. Ini namanya was-was. Maka perlu wawasan yang lebih luas. Nah, ketika wawasan kita bertambah luas, maka insya Allah kemampuan literasi kita bertambah. Inilah yang dicanangkan oleh pemerintah kita menuju Hari Pendidikan Nasional yang hari ini kita peringati. Supaya setiap anak bangsa ini memiliki 2 kemampuan yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai persoalan, yaitu kemampuan literasi dan kemampuan numerasi. Maka marilah sebagai seorang yang beriman, jika kemampuan literasi kita mantap, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Bila kemampuan numerasi kita mantap, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bersabar karena wawasannya bertambah luas. 2 hal ini sangat dicintai oleh Allah. Bahkan Rasulullah mengatakan, ajaba lil amril mu'minin. Saya sangat takjub terhadap urusan orang-orang mukmin. Jika ia diberi nikmat, maka ia bersyukur. Syukur ini sesuatu yang dicintai oleh Allah. Syukur ini adalah puncak kemampuan dari literasi kita. Literasi numerasi kita ini akan berpuncak kalau kita pandai hitung-hitungan, maka kita akan menjadi orang yang bersyukur pasti. Tetapi ketika wawasan kita bertambah, kita akan menjadi orang yang bersabar. Jika diberi nikmat, dia bersyukur. Jika diberi musibah, dia bersabar. Dan sabar ini sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah. Maka hadirin yang berbahagia, saya ajak, mari kita memperingati Hari Pendidikan Nasional ini dengan meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi kita. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa dicintai oleh Allah. Jika diberi nikmat kita bersyukur,
Jika diberi musibah, kita bersabar. Dua-duanya ini adalah hal yang sangat dicintai oleh Allah. Semoga kita bisa meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi kita, anak kita, masyarakat kita, dan bangsa dan negara kita. Insya Allah kalau ini tercapai, tidak sulit negara ini kan menjadi negara bahjatun, thayyibatun, warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu wa lakum fil Qur'an.